selamat datang. Sebagai aparatur sipil negara, Anda pasti udah hafal banget ya. Tiap tahun ada aja reformasi, kebijakan baru, sistem baru. Pokoknya perubahan itu udah kayak jadi menu wajib sehari-hari. Nah tapi, di tengah semua itu pernah nggak sih Anda berhenti sejenak dan bertanya, Ini pertanyaan penting banget. Dan ini bukan sekedar tantangan loh, ini justru sebuah peluang emas. Kenapa? Karena suksesnya sebuah inisiatif itu nggak cuma ditentukan oleh pimpinan di atas sana. Justru kuncinya ada di tangan Anda yang langsung berhadapan dengan perubahan itu setiap hari. Inilah kesempatan Anda untuk jadi motor penggeraknya. Oke, kita mulai ya. Anggap saja sesi kita kali ini adalah sebuah peta perjalanan agen perubahan. Dan pahlawan utamanya ya Anda sendiri. Kita akan bedah bareng-bareng sebuah kerangka kerja yang praktis yang bisa Anda pakai untuk memastikan setiap inisiatif yang Anda pegang itu berjalan mulus dan sukses. jadi ini bukan lagi soal sekedar mengikuti perintah. Ini tentang mengambil peran aktif. Percaya deh, setiap ASN, termasuk Anda, itu memegang satu potongan puzzle yang sangat penting dalam gambaran besar reformasi birokrasi kita. Anda adalah kekuatan pendorongnya. Begini, perubahan yang berhasil itu bukan karena untung-untungan, sama sekali bukan. Semuanya itu berawal dari persiapan, dari sebuah fondasi yang kita bangun dengan kuat dan strategis. Sekarang, yuk kita lihat, apa aja sih bahan-bahan utama buat fondasi ini? Ada 3 pilar utama yang nggak bisa dipisahkan. Bayangkan, ini seperti kursi dengan 3 kaki. Kalau satu aja kakinya goyang, misalnya komunikasinya jelek atau pelatihannya kurang, dijamin seluruh bangunan perubahan ini bisa ambruk. Yuk kita lihat pilar yang pertama. Pilar pertama, kesiapan. Ini ibaratnya kita mau bangun rumah. Kita harus cek dulu kondisi tanahnya. Kita perlu paham budaya kerja di sini tuh kayak gimana sih. Terus pastikan semua level pimpinan itu satu suara. Jangan sampai ada yang beda-beda arahan. Dan yang paling penting, kita harus dapat dukungan dari semua pihak yang terlibat. Tanpa ini, fondasi kita rapuh banget. Lanjut ke pilar kedua, komunikasi. Ingat ya, komunikasi itu bukan cuma soal ngirim surat edaran atau memo. Bukan, kita harus proaktif. Buat pesan yang simple dan jelas. Ajak calon pengguna ngobrol dari awal, dengerin masukan mereka. Dan ini kuncinya, rayakan kemenangan-kemenangan kecil. Tunjukkan progres, sekecil apapun. Ini ampuh banget buat membangun momentum dan mematahkan rasa ragu. Dan pilar ketiga yang gak kalah penting adalah pelatihan. Satu hal yang perlu diingat, pelatihan itu bukan acara seremonial sekali selesai terus udah. Tujuannya adalah memastikan setiap orang itu percaya diri dan benar-benar bisa pakai sistem atau proses yang baru. Jadi, ini adalah sebuah proses pendampingan yang berkelanjutan. Nah, setelah fondasi kita kokoh, perjalanan belum selesai. Sekarang kita masuk ke babak berikutnya, menghadapi tantangan dan, tentu saja, penolakan. Ini hal yang sangat wajar dalam setiap perubahan kok. Jadi jangan kaget, yang penting kita siap untuk mengelolanya. Oke, bagian ini menarik banget. Kuncinya adalah mengubah penolakan jadi penerimaan. Misalnya, ada yang bilang, aduh ini kok ribet banget sih. Tugas kita adalah menyederhanakan prosesnya, kasih panduan yang gampang diikutin. Kalau ada yang masih nostalgia, enakan cara lama deh. Kita tunjukkan bukti nyata kalau cara baru ini hasilnya lebih bagus. Anggap saja setiap penolakan itu bukan halangan, tapi feedback gratis. Setiap keluhan itu justru petunjuk berharga buat kita. Perjalanan kita hampir sampai di tujuan akhir. Setelah implementasi berjalan, gimana caranya kita bisa membuktikan kalau semua usaha ini benar-benar ada hasilnya? Dan yang lebih penting, gimana cara kita memastikan dampaknya ini bertahan lama? Karena kalau nggak ada data, keberhasilan itu cuma klaim kan? Jadi kita butuh bukti. Pertama, pakai KPI atau indikator kinerja utama untuk angka yang jelas dan terukur. Kedua, dengerin suara pengguna lewat survei. Dan ketiga, yang paling krusial, tunjukkan dampaknya secara nyata. Gimana inisiatif ini bikin pelayanan publik kita jadi lebih cepat atau lebih efisien? Nah, ini dia contoh konkretnya. Lihat deh grafiknya. Misalnya, waktu pelayanan publik yang tadinya butuh 10 hari, setelah ada inisiatif baru berhasil kita pangkas jadi cuma 4 hari. Wow, ini adalah bukti yang nggak bisa dibantah. Bukti nyata yang bisa kita tunjukkan ke pimpinan, ke publik, ke siapapun. Dan sekarang, langkah terakhir yang sering banget dilupakan tapi justru paling menentukan. Keberlanjutan.
Banyak banget loh inisiatif bagus yang akhirnya mati suri begitu proyeknya selesai. Supaya itu nggak terjadi, kita harus siapkan sistem dukungan jangka panjang, ciptakan budaya yang mau terus belajar, dan buka pintu untuk inovasi-inovasi berikutnya. Kutipan dari Socrates ini rasanya pas banget ya untuk menutup pembahasan kita. Intinya, energi kita itu terbatas. Jadi jangan dihabiskan untuk mengeluh atau melawan sistem yang lama. Fokuskan semua energi kita untuk membangun dan menyukseskan yang baru. Itulah pola pikir seorang agen perubahan sejati. Jadi, setelah kita bedah semua kerangka kerja ini, pertanyaan terakhir ini bukan buat saya, tapi untuk Anda. Dengan peran dan kapasitas yang Anda punya sekarang, sekecil apapun itu, perubahan apa yang akan Anda pimpin dan mulai wujudkan mulai dari besok?